Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Sabtu 16 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema "Kepadanya lah semua bangsa akan berharap". Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak akan terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Kalimat ini sungguh menggugah hati saya, menyentuh hati saya ketika saya merenungkannya. Ketika membacanya dan merenungkan, saya hanya berucap amin. Ya, benar adanya. Pada Dialah selalu ada pengharapan. Pada Tuhanlah selalu ada pengharapan. Dalam Injil hari ini kita temukan jawaban mengapa Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, adalah pengharapan dari segala bangsa atau dari semua orang. Pertama, Dia adalah hamba Allah yang dipilih dan diurapi Allah sendiri. Dia adalah Mesias. Kepadanya lah Allah berkenan. Kedua, Roh Allah ada padanya, dan segala apa yang dikatakan dan dilakukannya bersumber dari Allah sendiri. Dia menunjukkan bahwa Allah itu cinta, Allah itu kasih. Kemana Dia berjalan, Dia menyembuhkan orang. Dia menunjukkan kasih Allah bagi semua orang. Dan siapa yang menyentuh Dia, bertemu dengan Dia, mengalami kasih-Nya, akan mengalami sukacita, damai, penyembuhan, baik itu fisik maupun spiritual. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, terus apa yang bisa kita, para murid zaman ini, para pengikutnya zaman ini, petik dari kalimat atau bacaan Injil yang luar biasa ini? Yang pertama, tentunya kita diajak untuk bersyukur dan berterima kasih. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan atau dianugerahi Tuhan Yesus yang luar biasanya cinta sama kita. Dia yang mau supaya kita baik adanya. Dia yang tidak pernah mau kita terpisah daripadanya. Dan Dia ini adalah pengharapan dari kita semua.
Dia selalu berikan pengharapan buat kita di saat kita kehilangan pengharapan. Ada begitu banyak sabdanya dalam kitab suci, dalam Injil, yang bisa menjadi referensi dari pengharapan, di mana kita bisa berharap dari itu. Dan ada juga saya kira begitu banyak kejadian dalam hidup kita yang sudah membuktikan, yang sudah menceritakan kepada kita sendiri bahwa Dialah pengharapan sejati kita. Benarkah demikian, saudara dan saudariku? Kita bisa mengatakannya kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menjadi pengikutnya yang paham dan mengerti akan segala sabda pengharapan dari Tuhan Yesus, kita diajak, kita diundang oleh Dia untuk menjadi pengharapan buat orang lain, buat sesama di sekitar kita. Kata-kata dan perbuatan kita hendaknya memberikan pengharapan buat orang lain, terutama buat mereka yang sudah kehilangan pengharapan. Hendaknya dengan kata-kata dan perbuatan kita, orang akan sampai pada kesimpulan bahwa mereka akan terus berharap dan berharap, karena ada satu sumber pengharapan sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak perlu menyerah karena kita punya Tuhan. Setiap orang yang mempunyai Tuhan, beriman, percaya kepadanya, tidak pernah akan sampai pada kata menyerah, karena ada Tuhan sekali lagi. Saudara dan saudariku, semoga kita menjadi terus baik dan baik dan baik, terus memberitakan bahwa Tuhan Allah kita itu ada. Dia ada bersama kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika orang lain meninggalkan kita, tidak apa-apa. Tapi penting bahwa Tuhan, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita sendiri, karena Dialah pengharapan kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih karena cinta dan kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya buat kami. Cinta dan kasih sayang-Mu membuat kami sadar bahwa di dalam-Mu kami bisa terus berharap, dan dengan pengharapan itu mendorong kami untuk terus menjadi baik dan menjadi berkat bagi sesama kami di sekitar kami. Tolong kami untuk setia ya Tuhan, tolong kami untuk terus berkomitmen. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian semua orang yang kita kasih dan sayangi, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyummu.